Marsose, pasukan khusus Belanda yang terkenal kejam dan bengis, memiliki sejarah yang penuh kontroversi. Dibentuk pada akhir abad ke-19, Marsose memainkan peran penting dalam penumpasan perlawanan di berbagai daerah di Nusantara, terutama di Aceh. Mereka adalah simbol dari kekuasaan kolonial Belanda yang tak terpisahkan dari kekejaman, kediktian, dan penindasan terhadap rakyat lokal. Di balik tindakan mereka yang dipuji sebagai keberhasilan militer, terdapat kekejaman yang menyisakan luka mendalam pada sejarah. Pada tahun 1890, pasukan Marsose diterjunkan ke Aceh, sebuah wilayah yang telah menjadi pusat perlawanan gigih terhadap penjajahan Belanda. Di Aceh, gerilyawan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh pejuang seperti Cut Nyadin, Teku Umar, dan Raja Hatta melawan kekuasaan Belanda dengan semangat yang tak tersurutkan. Mereka memperjuangkan tanah air mereka menghadapi pasukan yang dibekali senjata modern dan taktik militer canggih. Marsose dipercaya untuk menyerang gerilyawan Aceh yang tersebar di hutan-hutan lebat, menggunakan senjata api modern dan senjata tajam seperti kelewang. Pasukan ini terkenal karena taktik brutal mereka yang efektif menyerang perlawanan, namun juga membawa kekejaman yang menghancurkan segalanya di jalannya. Di tengah hutan lebat Aceh, perang bergejolak. Pasukan Marsose terus mendesak menyusuri jalan-jalan kelam yang menjadi medan perang. Gema, tembakan, dan letusan bom terdengar mengerikan, menyebar ke seluruh hutan seolah tanah terbakar. Pejuang-pejuang Aceh berlindung di balik ranting-ranting pohon dan batu-batu besar, bertarung dengan keahlian gerilya yang mengagumkan. Tetapi mereka harus menghadapi pasukan Belanda yang memiliki keunggulan senjata dan strategi militer. Hutan Aceh yang sukar ditembus menjadi saksi perjuangan hidup dan mati, di mana setiap langkah merupakan perjuangan penuh darah. Keberhasilan Marsose dalam menumpas perlawanan Aceh tak lepas dari kontradiksi. Taktik yang digunakan Marsose seringkali memperlihatkan ketidakmanusiawinya, bukan hanya karena memerangi gerilyawan. Pasukan ini sering melibatkan pembantaian penduduk sipil, penghancuran desa-desa, dan melakukan penyerangan yang tidak berkepentingan. Mereka melakukan kekerasan yang menghancurkan kemanusiaan, dan setiap kali melancarkan serangan, mereka seringkali difoto bersama tumpukan mayat penduduk lokal, sebagai simbol dari kebanggaan atas kekejaman yang mereka lakukan. Foto-foto ini menjadi ikon dari kebengisan pasukan Marsose, menghilangkan harapan dan kehormatan masyarakat Aceh. Bagi banyak orang di Aceh, Marsose tidak hanya adalah simbol kekuasaan penjajah, tapi juga simbol kekejaman dan penindasan kolonial. Tindakan brutal mereka membuat rakyat lokal hidup dalam ketakutan. Desa-desa dibakar, keluarga-keluarga kehilangan anggota mereka. Sementara yang lain terpaksa melarikan diri dari hukuman yang mengerikan. Banyak yang mereka gugur adalah warga sipil, orang-orang tua, wanita, dan anak-anak yang tak memiliki pertahanan sama sekali. Kekejaman ini meninggalkan jejak luka yang mendalam pada perasaan dan linggis di hati masyarakat Aceh. Walaupun menggugat kemanusiaan, tidak dapat dipungkiri bahwa Marsose juga dipandang sebagai pasukan militer yang terlatih dengan keras dan profesional. Mereka menjalani pelatihan militer yang sangat keras, mempersiapkan diri untuk bertempur di kondisi yang paling berbahaya dan tantangan terberat. Pasukan Marsose mempunyai keahlian militer yang luar biasa, kecepatan, keteguhan dalam bertempur, menjadikan mereka sebagai alat yang efektif untuk mempertahankan kekuasaan kolonial Belanda. Mereka menjadi pilihan utama untuk Belanda menghadapi perlawanan di seluruh Nusantara, terutama di Aceh. Selain tindakan-tindakan kekejamannya, Marsose akhirnya dibubarkan setelah Belanda menyerah kepada Jepang pada tahun 1942. Meski Marsose dibubarkan, jejak kekejaman mereka terus terpantin dalam sejarah. Pasukan ini meninggalkan warisan yang kompleks, sebuah sejarah yang menghubungkan kekuasaan kolonial dengan kedampakannya yang dalam terhadap rakyat. Kisah Marsose adalah pengingat akan kekejaman perang dan dampak buruk dari kolonialisme yang menimpa Nusantara. Kisah Marsose mengingatkan kita akan pentingnya menghargai kemanusiaan dan keadilan, sebuah pelajaran berharga dari sejarah yang tidak boleh dilupakan. Mengingat kembali Marsose adalah simbol dari masa lalu yang kelam, namun sebagai pengingat akan perjuangan dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Kisah ini memiliki pelajaran berharga bagi kita untuk tidak melupakan betapa kerasnya perjuangan untuk kebebasan dan betapa pentingnya kita menjaga harga diri, kemanusiaan, dan keadilan.